Ya, kembali lagi di Juragan Soal Sulit. Perkenalkan, nama saya Syahadat Albani Faras Arkan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah mobil yang cukup terkenal di negara asalnya, Italia. Khususnya juga bagi kita para gamers ya. Jika kita bernostalgia pada game PS2 Gran Turismo, maka merek Alfa Romeo akan familiar bagi kita. Seiring dengan perkembangan teknologi di dunia otomotif yang sangat pesat, di mana setiap pabrikan mobil berlomba-lomba untuk memproduksi mobil dengan spesifikasi tinggi dan dilengkapi dengan fitur canggih yang menunjang kinerja dari mobil tersebut. Namun tak hanya itu saja, setiap pabrikan mobil otomotif mendesain mobil mereka dengan nuansa yang beragam, mulai dari mobil klasik, mobil sport, dan lain-lain. Salah satunya adalah mobil Alfa Romeo yang tergabung dalam Fiat Chrysler Automobile atau FCA. Mendengar merek otomotif asal Italia Alfa Romeo pasti tak asing lagi bagi para penggila dunia otomotif, khususnya bagi para pencinta mobil-mobil klasik. Desain yang terkenal klasik, tak hanya itu, sejarah Alfa Romeo di dunia balap juga dibilang cukup cemerlang. Pada awalnya perusahaan ini dikenal dengan nama Alfa, singkatan dari Anonima Lambroda Fabbrica Automobil. Perusahaan ini merupakan divisi dari Fiat, bergabung dengan Fiat sejak tahun 1986. Tulisan pena sejarah pada mobil Alfa Romeo dimulai pada 24 Juni tahun 1910 yang didirikan oleh Alexander Drake, seorang pria berkebangsaan Prancis yang mendirikan perusahaan bernama Società Anonima Italiana Drake atau disingkat SAID. Tahun 1906, Drake tidak sendirian. Ia dibantu dengan beberapa investor berkebangsaan Italia dalam mendirikan perusahaan ini. Pada tahun 1909, Drake menjalin kerjasama dengan Giuseppe Merosi untuk mendesain sebuah mobil baru. Mereka pun sepakat menggunakan nama Anonima Lambroda Fabbrica Automobili yang kita sebut Alfa. Pada perusahaan ini, akhirnya mereka berdua menciptakan mobil perdana mereka yang mereka beri nama 9010 24 horsepower yang didesain secara langsung oleh Merosi. Agar nama Alfa semakin terkenal dan menjadi familiar, mereka sepakat menerjunkan mobil ini ke dunia balap. Pada bulan Agustus 1915, perusahaan tersebut akhirnya berkembang di bawah asuhan Nicola Romeo yang mengubah pabrik perusahaan ini untuk memproduksi benda militer yang akan digunakan Italia dalam perang. Tahun 1920, nama perusahaan ini berganti menjadi Alfa Romeo dengan diluncurkannya mobil Torpedo 2030 horsepower secara de facto. Perusahaan ini resmi membuat mobil pada tahun 1920. Di tahun ini juga perusahaan Alfa resmi mengganti nama menjadi Alfa Romeo. Pada tahun 1928, Nicola Romeo meninggalkan perusahaan ini setelah kontraknya berakhir. Di akhir 1932, Alfa Romeo diselamatkan oleh pemerintahan Benito Mussolini. Namun, perusahaan ini agak kesulitan untuk kembali mencetak keuntungan pasca Perang Dunia II. Akhirnya perusahaan ini memilih untuk memproduksi mobil-mobil kecil daripada memproduksi mobil mewah buatan tangan. Jadi mobilnya dulu handmade ya. Selama periode 1960-an dan 1970-an, Alfa Romeo tetap memproduksi mobil-mobil meskipun perusahaan induknya Vicenza kesulitan dana sehingga harus menjual merek ini ke grup Fiat tahun 1986 dan bergabung pada FCI. Selanjutnya, teknologi terbaru yang diusung Alfa Romeo 4C. Yang pertama,
Sasis monokok berbahan karbon fiber dengan subframe aluminium depan dan belakang yang membuat bobot mobil menjadi lebih ringan dan lebih kuat. Untuk bodi mobil sendiri terbuat dari bahan komposit SMC untuk seat molding compound yang 20% lebih ringan dari baja dan tingkat stabilitasnya sebanding dengan baja dan lebih baik daripada aluminium. Yang kedua, desain yang aerodinamis dan sporty. Yang ketiga, menggunakan mesin berbahan all aluminium 1742 cc 4 silinder segaris direct injection dengan turbocharged yang mampu menghasilkan performa maksimum 240 horsepower dan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dengan hanya membutuhkan waktu 4,1 detik. Selanjutnya, Forsi dilengkapi dengan transmisi kopling kering ganda Alpha TCT 6 kecepatan dan dapat dioperasikan melalui dayung perpindahan gigi di roda kemudi. Yang kelima, memiliki selektor kontrol dinamis DNA khas mobil Alfa Romeo yang mengontrol perilaku engine, rim, respon throttle, suspensi, dan gearbox. Terdapat mode manual untuk menghemat bahan bakar, terdapat mode normal, mode dinamis, dan mode all-weather. Selanjutnya yang keenam, Forsi menggunakan suspensi double wishbone di bagian depan dan max version stud di bagian belakang yang dapat meminimalisir terjadinya body roll pada mobil. Yang ketujuh, Forsi menggunakan rem cakram berventilasi di semua rodanya. Perbedaan teknologi dari sebelumnya. Untuk mobil Alfa Romeo lama masih menggunakan mesin berkarburator dan menggunakan mesin yang terdiri dari bahan besi sehingga lebih berat, khas dari mobil klasik, dan konsumsi bahan bakarnya yang terbilang lebih boros. Kedua, desain mobil yang mengkotak dan kurang aerodinamis. Dan yang ketiga, belum adanya mode berkendara dan penggunaan mobilnya masih konvensional. Kesimpulan dari mobil Alfa Romeo, menurut saya, Alfa Romeo merupakan salah satu brand mobil terbaik dengan desain yang sangat sporty, khas mobil Italia, serta fitur-fitur canggih yang diberikan membuat mobil ini tidak bisa dianggap remeh. Meskipun di Indonesia sendiri, mobil ini kurang familiar, seperti mobil Italia lain, Ferrari, Lamborghini. Namun di luar negeri, mobil ini sudah diakui kehebatannya, terbukti dengan bergabungnya Alfa Romeo dalam kejuaraan mobil F1, serta Alfa Romeo Forsi konsep terpilih sebagai mobil konsep terindah tahun ini oleh pembaca majalah Jerman Autobild dan memenangkan Autobild Design Award 2011. Dengan perkembangan teknologi aerodinamis pada mobil saat ini, Alfa Romeo tetap memiliki ciri khas dagu berbentuk V yang tetap dipertahankan menjadi ciri Alfa Romeo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It goes 0 to 100 kilometers an hour in just 4.1